Oke, edisi kali ini kita akan melakukan motovlog ke jalur Kawaijen. Ini saya berangkat dari rumah pukul 8 ya, dengan kondisi cuaca yang lumayan mendung. Ini kita bergerak arahnya ke barat ya, kalau dari Banyuwangi kota. Di Banyuwangi kota kita akan menuju ke arah jalur wisata Kawaijen. Perjalanan di map kurang lebih 1,5 jam ya, Banyuwangi kota. Ini saya mengikuti jalan di Jalan Brawijaya. Nanti silakan teman-teman jika ke Kawaijen, misalkan start dari kota, bisa lewat Jalan Brawijaya sampai nanti ada plang menuju Kawaijen. Dari jalan tadi kita nanti belok kiri ya. Ini sudah menuju ke arah Kawaijen. Silakan diikuti saja pelangnya. Kemudian nanti ada percabangan mau lewat jalur A atau B, itu sama nanti pertemuannya di pos bawah masuk ke kawasan Kawaijen. Jalur yang ke kiri ya, ini jalur yang utama. Yang tadi untuk lurus itu jalur alternatif. Hari ini saya berangkat di hari Sabtu, jadi memang sengaja mencari hari yang tidak terlalu sibuk. Kalau jalan di sini relatif halus ya, dengan pemandangan pohon-pohon dan kiri, jadi cukup enak untuk bisa menikmati. Kita nggak perlu ngebut-ngebut. Ini saya jalan 60 km per jam saja. Saya pastikan teman-teman jika melakukan perjalanan ke arah Kawaijen, terutama untuk yang memakai matic ya, pastikan pengereman dan fan belt sudah terkondisikan dengan baik, karena jalur di arah Kawaijen cukup menanjak, jadi harus tetap hati-hati. Lebih baik kita mencegah daripada memperbaiki ya. Di sepanjang jalur menuju Kawaijen ini sebetulnya cukup banyak pilihan tempat wisata ya, dan kafe yang bisa kita pilih. Meskipun jalannya relatif sepi, pastikan tetap fokus ya, karena berkelok-kelok. Ini kita ada di daerah Licin ya. Ini salah satu kecamatan sebelum kita masuk ke pos pendakian Kawaijen. Nah, di pasar Licin ini nanti ada persimpangan ke kanan atau kiri. Ini ada pelangnya, kita pilih yang ke Geosit Kawaijen. Kalau ke kiri
itu bisa ke arah Rogo Jambi, dari Banyuwangi Kota ke mana, ke selatannya atau ke bandara. Kita tadi pilih ke arah kanan ya, menuju ke Kawaijen. Taman Sari Tourism Village ini merupakan desa wisata. Ada gedung pendidikan pelatihan Pemprov Jatim. Wah, cukup bagus. Semi di Bali ya. Ini ada Taman Gandrung Terakota, semacam cafe gitu ya, tapi viewnya bagus, persawahan dan ada patung-patung gandrung, menarik. Kita sampai di ada baliho izin geopark, kita ambil ke arah kiri ya. Kalau kanan nanti itu bisa jadi balik lagi ke arah sana. 5.000 di posnya. Kita mulai masuk ke kawasan jalur utama ke Kawaijen ya. Kita nikmati perjalanannya. Bagus sekali. Untuk menuju ke pos terakhir Kawaijen sebetulnya ada transportasi ya, seperti kendaraan umum, yakni Damri. Itu jalurnya bisa ditempuh dari terminal bus Damri Banyuwangi Kota menuju ke pos pendakian Kawaijen. Kita kesini posisi masih pada musim hujan ya, sehingga tumbuhannya relatif bagus, hijau. Kalau kesini pada musim kemarau, cukup gersang ya pemandangan kanan kiri. Kanan kiri nih lumayan bagus. Nah ini jalur mulai rimbun ya vegetasi tumbuhannya yang akan kita saksikan
selama setengah sampai 1 jam ke depan menuju ke pos Kawaijen. Nah, ini ada bekas jalur Ijen downhill ya, karena biasanya ada event tahunan. Jadi pesepeda turun gunung itu mengadakan perlombaan di sini. Jalurnya cukup jauh dan melewati belantara di sekitar kiri atau kanan jalur menuju Kawaijen. Jalurnya akan naik terus. Pelan-pelan saja, jaga irama berkendara ya, karena selain jalannya berkelok-kelok, kita juga harus fokus dengan kendaraan yang turun ya. Barangkali ada yang terlalu ke tengah gitu. Kita harus siap untuk menghindari. Nah, itu ada bekas gantasan bike park untuk sepertinya untuk hobi sepeda turun gunung atau downhill ya. Udaranya pastikan jika teman-teman kesini memakai jaket ya, minimal yang bisa melindungi dari hawa dingin. Apalagi kalau kesini di musim kemarau ya, itu sangat drastis perbedaannya. Meskipun di daerah kota itu panas, di sini sangat dingin ya. Nah, ini yang terkenal jalur erek-erek. Ini berada di ketinggian 1300-an tadi di pelangnya. Untuk naik mungkin aman ya. Nanti teman-teman misalkan balik, ini yang perlu ekstra hati-hati.
hati-hati ya, di beberapa bagian jalan mungkin ada terdapat pasir, jadi ketika menikung karena tidak hafal jalannya, teman-teman diharapkan berhati-hati agar tidak slip kemudian terjatuh. Utama, kalau tadi yang pertama itu hanya pos masuk Taman Nasionalnya ya. Kalau ini kita memang sudah masuk ke pos. Nah itu kalau teman-teman mau mendaki arahnya ke sana ya, menuju ke kanan. Tapi karena kita tidak mendaki, kita lurus saja. Oke. Di sebelah sana ada camping ground. Nah di sini juga ada wisata sebetulnya, saya lupa namanya, tapi sekarang udah relatif sepi. Nah ini Ijen Geopark. Ijen Geopark itu suatu kawasan ya yang luas, karena Ijen itu dulunya Gunung Purba, sehingga kawasan geoparknya itu sangat luas, tidak hanya di kawasan kawahnya saja. Mungkin itu tadi jalan ke Kawah Ijen.